Shalom anak-anak, selamat pagi. Apakah anak-anak sudah membaca renungannya? Kalau sudah, kita lanjutkan pembelajaran kita pada saat hari ini pada tanggal 11 September 2020. Nah, pada saat pagi hari ini Mem akan membagikan video tentang pembahasan latihan-latihan di tema 3 subtema 1. Silakan anak-anak siapkan buku penanya beserta dengan alat tulisnya. Nah, nanti anak-anak bisa mencatat jawaban-jawaban pembahasannya di buku penanya atau menyimaknya saja. Bu Pena halaman 166, muatan IPA KD 3.1. Pertanyaan yang pertama adalah, bagian tumbuhan ini berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Bagian tumbuhan yang dimaksud adalah, jawabannya A. Akar. Pertanyaan yang kedua, berikut yang bukan fungsi batang adalah, jawabannya di pilihannya itu yang bukan merupakan fungsi batang adalah yang C, menyerap air dan zat hara. Pertanyaan nomor 3, masuknya gajah ke pemukiman penduduk untuk mencari makanan dikarenakan, jawabannya hilangnya habitat dan sumber makanan bagi gajah. Pertanyaan nomor 4, lahan pertanian yang berubah menjadi pemukiman penduduk dapat mengakibatkan, jawabannya berkurangnya sumber makanan, sumber air tanah, dan lingkungan menjadi panas. Pertanyaan nomor 5, gambar di samping merupakan satwa langka dari Indonesia. Bisa anak-anak lihat gambarnya di buku Bu Pena masing-masing. Pertanyaannya, menurutmu apa yang menyebabkan terancamnya satwa tersebut? Jelaskan. Jawabannya adalah berkurangnya hutan akibat penebangan dan pembukaan lahan, sehingga habitat dan sumber makanan bagi hewan tersebut hilang. Muatan IPS KD 3.1, masih di halaman 166. Pertanyaan nomor 1, dataran rendah merupakan daerah dengan permukaan bumi yang tingginya titik-titik di atas permukaan laut. Jawabannya B, 0 sampai 200 meter. Pertanyaan nomor 2, daerah yang berada di tepi laut dan berpasir dinamakan, jawabannya C, pantai. Pertanyaan nomor 3, sumber daya alam yang dimanfaatkan pada gambar tersebut adalah, gambarnya di buku Bu Pena anak-anak, jawabannya adalah air laut, sinar matahari, pasir, hewan laut, tumbuhan laut, alga, dan tanaman kelapa. Pertanyaan nomor 4 masih di muatan IPS, lengkapilah tabel berikut. Nah, anak-anak bisa lihat tabelnya. Jawaban tabelnya adalah sebagai berikut. Membandingkan antara pantai, dataran rendah, serta dataran tinggi, mulai dari yang pertama, definisinya. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Dataran rendah adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dan yang terakhir, dataran tinggi adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Sumber daya alam pantai meliputi ikan laut, udang, cumi-cumi, rumput laut, tanaman kelapa, dan air laut. Sementara dataran rendah, sumber daya alamnya tumbuhan berupa padi, tebu, karet, dan kelapa sawit. Hewannya meliputi ayam, itik, sapi, kambing, dan ikan air tawar. Dan ada juga bahan tambang. Sumber daya alam dataran tinggi terdiri dari tumbuhan, yaitu teh, stroberi, kentang, wortel, dan talas. Hewannya terdiri dari ayam, itik, sapi, kambing, dan ikan air tawar, serta ada juga bahan tambang. Sekarang kita lanjutkan ke pemanfaatannya. Pantai dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan kelapa, pelelangan hasil tangkapan laut, dan tempat wisata. Dataran rendah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan, industri, peternakan, tempat wisata, dan perusahaan tambang. Sementara dataran tinggi dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan perkebunan, industri, peternakan, tempat wisata, dan perusahaan tambang. Mata pencaharian penduduk yang tinggal di pantai adalah sebagai petani kelapa, petani garam, petani rumput laut dan alga,
penambak ikan dan udang, nelayan, dan penjaga pantai. Mata pencaharian penduduk yang tinggal di dataran rendah meliputi sebagai petani, penambang, peternak, penjaga tempat wisata, dan buruh pabrik. Sedangkan mata pencaharian penduduk di dataran tinggi adalah sebagai petani, penambang, peternak, penjaga tempat wisata, dan buruh pabrik. Pertanyaan yang kelima adalah, mengapa tanaman padi banyak dibudidayakan di dataran rendah dan tempat terbuka? Jawabannya, karena tanaman padi sangat cocok tumbuh di daerah yang suhunya lebih hangat dari dataran tinggi. Selain itu, tanaman padi juga membutuhkan sinar matahari yang lebih banyak. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.3 di Bupena halaman 167. Pertanyaan yang pertama, kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber untuk memperoleh informasi tertentu disebut. Jawabannya adalah A. Wawancara. Pertanyaan nomor 2, perhatikan dialog yang ada di buku Bupena. Kalimat tanya yang tepat untuk wawancara tersebut adalah, dialognya bisa anak-anak lihat atau bisa anak-anak baca di buku Bupena. Jawabannya adalah B. Di mana Bapak menemukan dompet tersebut? Pertanyaan nomor 3, kata tanya yang tepat untuk mengetahui waktu terjadinya suatu peristiwa adalah, jawabannya kapan. Perhatikan gambar yang ada di buku Bupena anak-anak sekalian. Pertanyaan nomor 4, siapa narasumber yang harus diwawancarai untuk mengetahui informasi tentang tempat tersebut? Jawabannya berdasarkan gambar petani. Pertanyaan nomor 5, buatlah kalimat tanya untuk narasumber berkaitan dengan gambar tersebut. Gambarnya masih berkaitan dengan soal nomor 4. Jawabannya, bagaimana cara membuat lahan sawah seperti tangga-tangga tersebut? Ini hanya sebagai contoh, anak-anak bisa membuat kalimat yang lain. Muatan PPKN KD 3.2, pertanyaan yang pertama, sebelum menuntut hak kita harus melaksanakan. Jawabannya B. Kewajiban. Perhatikan gambar yang ada di buku Bupena. Nanti gambar ini untuk menjawab soal nomor 2 dan soal nomor 3. Pertanyaan yang kedua adalah, tindakan yang dilakukan anak tersebut termasuk. Jawabannya A. Melaksanakan kewajiban. Pertanyaan nomor 3, tuliskan hak yang dapat diperoleh oleh anak tersebut setelah melakukan kegiatan pada gambar. Jawabannya, menikmati lingkungan yang bersih dan nyaman, bahaya banjir dapat dihindari. Nomor 4, Udin dan ayah menanam tanaman di halaman rumah. Tindakan tersebut menunjukkan kepedulian mereka terhadap. Jawabannya, lingkungan sekitar. Pertanyaan yang terakhir untuk muatan PPKN ini nomor 5, mengapa kita harus melaksanakan kewajiban sebelum menuntut hak? Jawabannya, karena jika kita ingin menikmati sesuatu seperti lingkungan bersih dan nyaman, kita harus terlebih dahulu melaksanakan kewajiban dengan menjaga lingkungan agar tetap bersih dan terawat. Antara kewajiban dan hak harus seimbang. Jangan sampai kita hanya selalu menuntut hak saja, tetapi kewajiban kita tinggalkan. Bupena halaman 168, muatan SBDP KD 3.3. Pertanyaan nomor 1, karya seni rupa 2 dimensi yang dibuat dengan cara menempel bahan pada permukaan gambar disebut. Jawabannya C. Kolase. Pertanyaan nomor 2, bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat kolase adalah. Jawabannya B. Daun. 3. Sebelum membuat kolase, kita terlebih dahulu perlu membuat titik-titik gambar. Jawabannya bisa sketsa atau ilustrasi. Pertanyaan yang terakhir, tulislah sebuah contoh mengapresiasi pada karya seni kolase di samping. Jawabannya, contohnya ya di sini membuat. Menurut saya, temanya adalah kapal. Kolase daun seperti pada soal indah dan rapi. Penataannya sudah sesuai dengan temanya.